fase krisis, fase pandemi yang saat ini sudah berakhir belum sih? Belum. Karena bukan hanya Omikron. Ini kalau di kantor Intermezzo ya, di kantor kami itu lagi dibayang-bayangi sama big boss kami itu perpecahan perang China, Amerika, dan negara-negara sekitar yang adik kuasa, negara-negara besar yang mungkin akhirnya kita akan berdampak pada krisis moneter. Inflasi sudah sangat tinggi, harga minyak sudah melambung tinggi. Mungkin ibu-ibu kemarin ya, harga minyak goreng. Harga minyak goreng, kami sempat kaget ketika nyari minyak goreng yang 2 liter kemarin itu kita beli 28.000 aja mahal. Karena harga minyak goreng 2 liter masih 22.000, 24.000. Kemudian kami shock ketika melihat harganya 40 something ya, 40.000 something. Lalu kemarin ada promo-promo katanya Alfamart pagi sampai jam 12, 28.000. Dulu tuh mahal loh 28.000, sekarang harga 28.000 dikejar sampai dibatasin beli satu, ya kan? Tapi diburu semua. Ini kondisi-kondisi yang nggak mudah saat ini. Dari tahun lalu, awal tahun ini kita bahas tentang iman, kita belajar tentang iman. Dan Pak Yosef kasih tema saya dari 2 Petrus 1 ayat 5. Temanya kebajikan yang berat. Saya baca karena ini kalau fokusnya di ayat itu ya tentang kebajikan dan pengetahuan. Tapi after that kita sama-sama baca yuk. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 8. Kita nggak potong di ayat 5-nya doang. Di ayat 1 dan 2 ini salam. Di 3 dan 4 ini kebaikan Tuhan, anugerah. Ini 5, 6, 7 ini syarat. 8 ini hasil akhirnya. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 8. Kita sama-sama baca yuk. Udah ketemu? Ini kalau ayat 1-2-nya salam ya. Kita sama-sama baca. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Stop dulu. Kita lihat di situ, memperoleh iman oleh karena siapa? Keadilan Allah. Oke. Yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ayat 3, karena kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 5, tekankan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Ini kemarin saya sempat agak bingung ketika saya mencoba baca berkali-kali, karena ini ketika kita potongnya salah, ini menjadi salah arti gitu kan. Yang di sini kepada imanmu kebajikan. Itu kebajikan yang ditambahkan kepada iman. Lalu dan kepada kebajikan pengetahuan. Kita harus menambahkan pengetahuan kepada kebajikan. Kita akan bahas nanti kebajikan dan ini apa. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Levelnya naik lagi. Tadi kepada kebajikan harus ditambah pengetahuan. Dan kepada pengetahuan ditambahkan lagi penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ditambahkan ketekunan. Dan kepada ketekunan ditambahkan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara
kasih akan semua orang. Ditambahin lagi, levelnya naik. Dan ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kalau kita bayangkan dalam anak tangga, iman itu step awalnya. Lalu ada lagi. Nah, hari ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama mau mengenali sebenarnya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sedikit tentang iman, saya ambil di Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita sudah mendeklarasikan diri, kita sudah percaya bahwa kita sebagai orang beriman. Betul? Betul? Setuju? Tapi apakah iman itu cukup? Kalau kita baru naik satu tangga, kemudian kita bilang, gue udah di atas. Apakah hanya karena iman itu kemudian kita boleh sombong, boleh bermegah? Pasal kedua, iman dan perbuatan. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jangan pernah bilang kita orang beriman kalau kita enggak action. Jangan pernah kita bilang kita sebagai pengikut Kristus tapi kita enggak ada perbuatan, enggak ada tindakan nyata. Kita hanya bisa berteori. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Menjadi sempurna. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dua kata, sempurna. Karena Tuhan kita, Tuhan pencemburu, Tuhan yang mau kita menjadi sempurna, serupa dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Nah, baru masuk iman kepada kebajikan. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan bersungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Menurut KBBI, kebajikan ini noun, kata benda, yang artinya kebaikan, perbuatan baik, jasa, sesuatu yang mendatangkan untung dan sebagainya. Jangan diambil arti itu, tetap buat saya. Enggak, karena ini kenapa? Ada harus mendatangkan untung. No. Karena kebajikan itu bukan hanya sedang kali itu. Kenapa saya bawa walaupun saya bilang jangan ambil, supaya kita sama-sama kita bisa lihat komparatifnya ya. Lalu kebajikan adalah kesempurnaan moral. Kebajikan adalah perilaku atau kualitas yang memenuhi kebaikan moral sebagai fondasi prinsip dan moral kebaikan. Ini dari Wikipedia. Kita seringkali salah kaprah ketika kata kebajikan kita sandingkan dengan kebaikan, dengan kebijaksanaan. Tema hari ini saya angkat bijaksana, lalu ada kurungnya sini. Kearifan. Tanpa sadar, seringkali kita pengen bijaksana, tapi kita nggak pernah jujur. Kita pengen menjadi orang yang arif, tapi kita nggak pernah tulus, sehingga kita punya syarat dan ketentuan berlaku. Kita berfokus pada kata sana, bijaksana. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk bijaksana dan bijaksini. Kita bisa tulus, kita bisa jujur menjadi apa adanya karena kebajikan tadi. Kamus zaman modern mendefinisikan kebajikan sebagai keluhuran moral. Kebaikan ini adalah tindakan dan cara berpikir yang benar, karakter kebaikan hati. Seorang yang bijak bersifat adil dan benar. Adil dan benar. Kebajikan juga telah didefinisikan sebagai penyesuaian kepada standar keadilan. Tentunya kita sebagai orang Kristen, standar keadilan itu ditentukan dari siapa? Kristus, Allah itu sendiri.
merupakan langkah awal kita sebagai orang Kristen untuk mendapatkan keselamatan. Agree. Kita sama-sama tahu untuk itu. Namun iman haruslah berjalan dengan perbuatan, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Tadi kita sudah bahas. Namun perbuatan kita juga harus dilandasi dengan pengetahuan yang benar. Oleh sebab itu kita harus meminta Roh Kudus memimpin kita dalam kehidupan agar diberikan kepada kita hikmat, agar kita tidak tersesat dengan jalan pikiran kita sendiri. Di sini di antara kita siapa yang mengizinkan pikiran kita jalan lebih cepat? Saya seringkali saya menggunakan pikiran saya dengan segala asumsi, dengan segala what if condition, dan akhirnya saya menjadi orang yang sangat-sangat worry. Dan akhirnya membuat saya nggak confident. Saya takut menghadapi masa depan. Karena ketika mau hitung usia, pencapaian, lalu kesehatan saya mulai berpikir bisa nggak bertahan. Apalagi kalau udah bicara tentang ekonomi, Jojo yang masih kecil, pengeluaran, sementara pencapaian saya masih sangat-sangat jauh dari apa yang saya harapkan, yang diinginkan dengan target-target tertentu. Saya membiarkan pikiran saya menguasai asumsi kesesatan pikiran tadi. Karena apa? Ya, saya akui kita masih suam-suam, saya masih suam-suam. Lagi anget-anget, lagi dingin, jauh. Hikmat haruslah menaungi setiap detik kehidupan kita agar kita dapat hidup berjalan dengan kehendak Tuhan, serta Tuhan melimpahkan kebajikan kepada kita sendiri. Kebajikan merupakan kejujuran hidup yang dipimpin oleh Roh. Di tengah angkatan yang bengkok, kita masih memegang teguh iman dan pengharapan kita kepada Kristus. Kita tidak terombang-ambing oleh badai kehidupan yang seringkali membuat kita goyah dalam iman. Kebajikan tadi, kesempurnaan moral, perilaku. Tapi kalau kita buka kita tadi tentang kebajikan tadi 2 Petrus 1 ayat 5, dan ini kita compare dengan bahasa Indonesia. Oleh sebab itu berusahalah sungguh-sungguh supaya kalian tetap percaya kepada Kristus dan percaya itu ditunjang oleh hidup yang baik. Kebajikan itu diartikan sebagai hidup yang baik. Hidup yang baik. Jika kita ingat cerita sekolah minggu, yang pernah sekolah minggu kan, atau pernah ngajar sekolah minggu, saya begitu ingat dengan cerita Daniel. Daniel ceritanya gimana? Di gua singa ya, dimasukin ke gua singa. Kenapa? Kenapa Daniel dimasukin ke gua singa? Karena nggak mau nyembah berhala kan? Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa dimasukin ke dapur api? Gak mau nyembah berhala juga. Ya kan, ceritanya kurang lebih sama. Mereka harus disingkirkan. Kita nyadar nggak bahwa kita seringkali juga diperhadapkan dengan hal-hal tersebut. Cuma mungkin kita nggak ngadepin satu kondisi di mana kita dimasukin ke gua singa, ke dapur api atau seperti apa. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita seringkali diperhadapkan untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Kemudian kalau kita nggak menjadi serupa, kita dikucilkan, kita dijauhi, kita diomongin. Tapi kenapa Tuhan Allah mengeluarkan mereka, meluputkan mereka dari mana bahaya? Karena tadi pengetahuan mereka benar, mereka punya hikmat, mereka punya kebajikan daripada Tuhan, sehingga mereka berpegang teguh dengan iman. Kalau saat itu pikiran mereka kemudian mereka punya selamat saat itu, nggak masuk buat sini, nggak masuk dapur api, tapi mereka berurusan langsung sama Allah. Kita sekarang dalam kehidupan kita lebih memilih menghadapi sekitar kita, atau nanti kita milih berhadapan sama Tuhan untuk mempertanggungjawabkan.
Jadi jangan takut untuk kita dikucilkan, jangan takut untuk kita dibenci, jangan takut untuk kita tidak dianggap. Karena kita mendeklarasikan diri kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka memegang teguh terhadap pengetahuan dan pengenalan mereka kepada Allah. Meski mereka berada di lingkungan dengan pengetahuan yang tidak benar, karena lebih memilih untuk menyembah Allah-Allah lain, namun mereka tetap berpegang teguh kepada iman mereka, sehingga mereka diselamatkan oleh Tuhan. Seberapa di antara kita yang masih memiliki kebajikan? Kita masih hidup terus, hidup jujur, yang mampu bertahan untuk nggak jatuh dalam dosa. Kita memegang teguh iman kita dengan kebajikan dengan pengetahuan dengan penguasaan diri, dengan lain bla 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 bla. Di ayat 8 tadi, janjinya bukan langsung kita mendapatkan surga. Itu baru berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nggak mudah loh jadi orang Kristen. Nggak mudah jadi orang Kristen. Setiap hari kita harus naik level. Naik levelnya dalam apa? Dalam pengenalan akan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap rencana. Kalau kita masih bilang Tuhan kenapa, berarti honestly kita tidak percaya sama Tuhan. 3 minggu yang lalu, saya ada perjalanan ke Jakarta sama Mbak saya. Dan memang saya belakangan ini sedikit konflik yang dibuat saya sendiri. Saya berkonflik sama bos saya, tapi konflik yang dibuat oleh saya sendiri, oleh jalan pikiran saya sendiri. Dan mungkin lebih tepatnya kepada bapernya saya. Lalu di situ saya banyak bicara dalam perjalanan dari Bogor ke Jakarta. Sampai ada pertanyaan gini dari saya. Ini saya setelah itu saya renungin lagi, saya ketawa dan saya bilang bodoh belum deh. Sampai nanya kayak gitu. Kenapa? 2 pertanyaan bodoh yang saya pertanyakan. 1, Pak, Bapak masih butuh saya? Oke. Lalu pertanyaan kedua, Pak, Bapak percaya saya? Pertanyaan bodoh. Jawabannya simpel. Dari bos saya, jawabannya simpel. Ketika Bapak masih butuh saya, kalau gue nggak butuh lu, gue udah suruh lu keluar kapan tahu. Oke, kalau Bapak nggak butuh saya udah disuruh keluar. Oke, jawaban kedua, ketika saya tanya, Pak, Bapak masih percaya nggak sama saya? Jawabannya bukan dikasih jawaban, tapi dibalikin ya sebuah pertanyaan. Kenapa lu nanya kayak gitu? Artinya lu nggak percaya sama gue. Oke, itu dalam Bang. Dan kemudian di situ saya pikirin lagi, ya masalah ada dalam diri saya, masalah ada dalam asumsi saya, dalam pikiran saya. Karena semua saya campur adukan, saya terlalu khawatir. Saya membiarkan pengetahuan saya dikacau balaukan dengan kekhawatiran, karena ketakutan, karena hikmat tadi nggak kerja, kebajikan kacau. Nah, ketika kita dalam kehidupan kita masih bertanya Tuhan kenapa, berarti sorry to say, kita masih punya pengetahuan yang sangat-sangat dangkal. Sementara kalau kita bicara tentang iman aja, kita berserah berpenuh pada pengharapan kepada Tuhan. Dengan di situ aja harusnya udah nggak ada pertanyaan kenapa, udah nggak ada lagi. Sekarang kita udah bicara naik level lagi, udah makin nggak ada tuh. Nggak ada. Jadi bersyukurlah kita karena sampai saat ini di masa-masa yang nggak mudah, inflasi tinggi banget, tapi merasa pertolongan Tuhan itu on time. Kalau doa kita belum dijawab, ini itu bukan kebutuhan kita, tapi keinginan kita.
Tuhan, beberapa waktu lalu saya singgung, Tuhan bukan pemuas keinginan kita, tapi Tuhan sebagai Bapa kita, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Sama seperti kita tahu kebutuhan anak kita. Kita bisa mendelay keinginan mereka, tapi kita tidak akan pernah bisa mendelay kebutuhan mereka. Dan Tuhan juga sama. Ketika doamu terjawab, berarti Tuhan tahu sudah waktunya. Bertekunlah, miliki pengetahuan yang baik. Pada hari ini Kristus mengajar kita untuk kita dapat memiliki iman yang dilengkapi dengan kebajikan dan pengetahuan yang benar tentang rencana dan rancangan kehidupan yang telah Tuhan sediakan bagi kita semua. Dengan kebajikan dan pengetahuan yang benar, maka diharapkan kita memiliki hidup yang jujur dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Nggak ada lagi kata poker face. Ngerti kan poker face? Nggak ada lagi fake face. Yang nonton film Joker siapa? Mukanya dicoret kan? Digambar dengan smile yang besar. Dia mencoba memberi gambaran yang tersenyum walaupun dia lagi ngerem. Itu menjadi orang yang munafik secara sarkasma. Kita nggak lagi seperti itu. Kita nggak jadi bunglon, atau dengan sarkasnya kita tidak munafik atas label kita sebagai orang Kristen. Di gereja kita iya sok rohani, di persekutuan dengan orang-orang Kristen kita oke, hidup. Tapi begitu di luar serupa menjadi mereka. Itu bukan kebajikan, itu kita nggak punya pengetahuan. Kita tidak takut ditolak masyarakat sekitar kita. Kita tidak takut dibenci karena kita berpegang teguh kepada iman kita dan pengharapan kita. Dan seyogyanya kita juga dapat menyelesaikan pertandingan kehidupan ini dan keluar sebagai pemenang. Sebagai contoh, analoginya, minggu lalu kenapa saya nggak datang? Karena ada bad news di salah satu lokasi kerja saya. Hari Jumat malam, Jumat sore lah, di Kalimantan, di salah satu daerah Kalimantan, hujan deras banget. Di sana ada unit saya yang disewakan, ekskavator, atau kita lebih kenal dengan backhoe, lagi kerja. Siangnya saya kontrol, dapat video-videonya. Lokasinya itu bisa dikatakan aman, lokasi flat kok. Berbeda dengan kejadian-kejadian waktu lalu ketika accident, karena memang mereka dalam lubang, mereka nggak bisa naik, bahkan tanahnya yang mereka kerja pun tanah gambut. Kalau Kalimantan nggak aneh ya tanah gambut, di sini kita nggak ada kali tanah gambut di sini. Kemarin tuh minggu lalu kerja tuh lagi di posisi flat, orang lagi stacking kok, lagi pengupasan area, lalu hujan deras, tiba-tiba unit ini mati. Restart bisa sampai gosong fuse-nya, sampai akhirnya unit ini tenggelam. Udah Sabtu kemarin saya habis di sama slot kontrol seperti itu. Minggu kita langsung sibuk cari apa segala macam persiapan evakuasi dan lain-lain. Masalahnya sepele. Solar ada, aki bagus, jalur keren, semua nggak ada kendala. Tapi masalah ada pada fuel system. Jalur solar, ada hose solar, itu mampet karena kotoran, mampet. Jadi solar yang ke injektornya, ke ruang pembakaran itu nggak keluar, sampai akhirnya mati, engine mati, udah 300 juta lagi harus keluar untuk klaim asuransi. Seringkali kita juga sama dengan analogi tadi.
Kita punya semuanya, tapi saluran kita tersendat. Kita nggak punya saluran yang mulus. Kita bisa sibuk, Jojo terutama bisa sibuk ketika sinyal nggak ada, marah-marah. Kita juga sama, seringkali kita berantem, kita ribut ketika aduh ini WA kenapa checklist, aduh kenapa. Apalagi kalau mungkin ya ibu-ibu yang punya waktu nonton Korea atau apa-apa tiba-tiba buffering gitu kan, terus kesel, ya kan? Marah-marah. Kita bisa begitu marah dengan saluran tadi, dengan jaringan tadi. Om Paulus suka nonton bola Om? Terus tiba-tiba lagi menjelang gol, banyak gitu yang emosi Om ya, kesel gitu kan. Tapi adakah aware? Kita adakah alert ketika jaringan kita tadi tersumbat? Ayo kecepatan kita prevent diri kita prevent, kita cek, jangan sampai kejadian seperti unit saya. Karena jalur solarnya mampet, stop, nggak bisa hidup. I'm sure, bukan yang untung, I'm sure. Jangan sampai kita keburu mati, telat, dan kemudian kita terjebak, kita nggak bisa bangkit lagi. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebagai penutup ini. Adakah kita mengenali siapa diri kita sebenarnya? Dan apakah tujuan kita? Kenapa saat ini, hari ini kita ada di tempat ini? Oke, pertanyaannya simpel kan? Kita kenal nggak siapa diri kita sebenarnya? Dan apa tujuan kita? Sekarang ada di sini. Tolong renungkan pertanyaan ini. Kemarin di kantor saya isengnya saya tuh kalau hari Sabtu saya suka bikin kelas ngumpulin anak-anak yang majority tangga. Lalu kemarin saya bicara tentang be through you. Memang bahasa Inggrisnya ngaco ya, karena kalau saya pakai become the true you ini enak gitu, nggak menjual. Saya kasih tema be through you. Di sini saya hanya tekankan untuk kita bisa sama-sama menjadi hidup, menjadi kita sebenarnya. Novek, karena kebajikan tadi. Saya singgung tentang kebajikan. Saya singgung tentang penolakan. Tapi yang pasti saya nggak mungkin presentasi mereka. Saya sampaikan untuk kita bisa hidup jujur, tulus, kayak kepala semua kita terbuka dimanapun kita berada. Hendaklah iman kita ditambahkan dengan kebajikan, dan kebajikan kita ditambahkan dengan pengetahuan, dan kepada pengetahuan kita ditambahkan dengan yang namanya penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ditambahkan ketekunan, dan ditambahkan juga kesalehan, dan ditambahkan kasih kepada sesama, dan kemudian ditambahkan tadi dengan kasih kepada semua orang. Ini harga mati. Ayo kita ingat, kita mengenai siapa kita sebenarnya, dan apa tujuan kita hari ini, saat ini kita duduk kumpul di tempat ini. Apakah hanya mengisi kegiatan, atau memang karena kerinduan kita mencari Tuhan, atau hanya untuk sekedar pencitraan, atau memang karena kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan sama Tuhan.